Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wa nazkuruhu haqqa zikrih. Allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin syafi'il ummati yaumaddin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, para pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita menyampaikan syukur kehadirat Allah atas semua nikmat dan rahmat. Wabil khusus nikmat terbesar diberikan kita hidayah berupa dinul Islam dan kekuatan untuk dapat mengamalkan perintah-perintah Islam dalam kehidupan kita. Nikmat inilah yang mendorong kita untuk mengerjakan semua perintah Allah karena dalam hati kita ada hidayah yang Allah berikan kepada kita. Pada pertemuan kali ini, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan kembali, mentadabburkan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208, di mana ayat ini sering disampaikan agar kita tetap ada pada rel yang benar dalam Islam kita dan dalam iman kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Dan jangan sekali-kali mengikuti jejak langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu terhadap kalian adalah musuh yang nyata. Ayat ini ada perintah bagi orang beriman untuk masuk dalam Islam secara kafah. Bukankah seseorang setelah beriman berarti dia telah menjadi muslim? Ayat ini memberikan pemahaman bahwa iman atas dasar syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tidaklah cukup. Iman itu baru sempurna ketika ada yang dilakukan setelah dia mengucapkan syahadat itu. Maka tersirat dalam makna ayat ini, menjadi muslim yang kafah adalah selain iman dalam hatinya, tapi juga melakukan perbuatan dengan anggota tubuhnya dan menyatakan dengan ucapannya dia beriman kepada Allah. Untuk mempertegas dan menjabarkan ayat ini, perlu kiranya kita membahas pula satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Hadis ini juga masyhur, riwayat daripada Abu Hurairah, bahwa Rasul menyampaikan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Itu teks hadis yang pertama. Bahwa bunyal Islamu ala khamsin, didirikan atau ditopang Islam ini atas 5 unsur pokok. Islam ini baru dapat berdiri dengan baik dan sempurna kalau ada 5 unsur. Dan setelah nanti 5 unsur ini terpenuhi, disitulah maknanya kita telah berislam secara kafah, secara totalitas dan menyeluruh.
Rasul menyebutkan bunia, dibangun dan dibina. Jadi diibaratkan Islam ini sebuah bangunan yang kokoh, yang harus terdapat 5 sudut, 5 unsur. Unsur pertamanya adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini poin yang pertama. Syahadat, pengakuan, kesaksian kepada Allah dalam 2 kalimat syahadat itu yang terus kita ulang setiap saat. Pengulangan kalimat syahadat ini memberikan makna penekanan akan pentingnya menjadikan dalam hati kita ini bahwa kita hidup tidak lepas dari kekuatan dan kendali Allah. Syahadati alla ilaha illallah, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini menjadi syarat bagi orang yang bergabung dalam Islam membacakan syahadat itu, dan bagi kita yang telah ada dalam Islam mengulang-ulangnya dalam kegiatan formal seperti sholat, azan, dan yang non formal seperti zikir-zikir kita dengan kalimat tahlil itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia menjadi syarat utama, harus ada pengakuan. Syahadat yang benar akan melahirkan dalam jiwanya bahwa hidup ini, bahkan dunia, alam semesta ini dalam genggaman Allah. Dan kita tidak bisa lari dari itu. Kemanapun kita pergi, di sana ada Allah yang memperhatikan dan mengawasi kita. Maka bangunan pertama itu namanya syahadat yang harus kita kuatkan. Diulang-ulang senantiasa, walaupun tidak dalam sholat. Dan itu termasuk zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapkan sesering mungkin kalimat itu. Karena kalimat tersebut selain memberikan penekanan pemahaman tentang tauhid yang benar kepada kita, juga untuk meluruskan amal ibadah kita, meluruskan cara kita melaksanakan aktivitas dunia ini, bahwa segala sesuatunya dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dia manusia, tapi manusia istimewa yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, bahkan kepada seluruh manusia. Rasul yang terakhir punya kewajiban menyampaikan kepada seluruh umat manusia tentang tauhid. Walaupun tantangannya tidak ringan, mendapat banyak perlawanan, mendapat banyak cacian dan makian ketika menyampaikan sesuatu yang benar. Dan kita pada hari ini menyampaikan itu, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ini poin pertama, pondasi pertama kita. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah di Ramadan Karim. Pemirsa yang berbahagia, poin yang kedua dari 5 unsur bangunan Islam itu adalah wa iqamis shalah. Ini kajian kita adalah kajian arkanul Islam atau rukun Islam yang ringan sebenarnya. Iqamis shalah artinya menegakkan sholat. Setelah seseorang menyatakan komitmennya dengan syahadat tadi, dan komitmen tersebut tidak cukup dengan ucapan, harus ada actionnya sebagai perwujudan untuk menyatakan apa yang dia ucapkan dalam komitmen itu. Maka sholat menjadi salah satu alat pembuktian kita kepada Allah
bahwa kita benar bertuhankan Allah dan bernabikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad. Tanpa ada poin yang kedua ini, syahadatnya dapat dikatakan adalah syahadat yang kosong. Syahadat yang berisi adalah syahadat yang ada tindak lanjutnya dalam aktivitas kegiatan ibadah. Maka kalau syahadat disebut akidah, maka sholat ini adalah ibadah. Antara akidah dan ibadah harus merupakan satu keberlanjutan. Tidak cukup seseorang berakidah dan dia diam hanya bermodalkan syahadat ini tanpa melakukan perbuatan apapun. Dan dia berharap nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaat Rasulullah. Sementara sampai kepadanya dakwah Islam, sampai kepadanya pengajaran tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Maka sesulit apapun keadaan kita, sesibuk apapun aktivitas kita, kalaupun tidak bisa dilakukan di awal waktu, setidaknya masih dalam waktu kita melaksanakan sholat. Karena sekali seseorang meninggalkan sholat ini dan dia merasa nyaman ketika meninggalkannya, itu pertanda dia akan nyaman pula melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan dosa yang lain. Ditanamkan dalam jiwa kita perasaan takut kepada Allah ketika meninggalkan sholat itu, ada semacam satu beban dalam diri kita. Bahkan ketika seseorang terlupa, bukan sengaja, dia nggak sholat bukan sengaja, lupa, atau karena tertidur, terbangun setelah lewat waktunya, ada kewajiban dia menggantinya, mengganti sholat yang tertinggal karena tertidur atau lupa. Jadi tidak ada alasan bagi yang sengaja meninggalkannya, dan tidak ada alasan yang syar'i yang dapat membolehkan seseorang meninggalkan sholat. Sekalipun dalam keadaan sakit, selagi dia sadar, ada caranya dia melakukan sholat. Di tempat tidurnya, dengan isyarat matanya, atau hatinya. Paling enggak mulutnya bisa berqomat kamit membacakan bacaan sholat yang fardu saja. Kecuali seseorang dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, sakitnya koma, maka dia tidak ada kewajiban sholat. Begitu pentingnya poin kedua ini, dia tidak boleh ditinggalkan. Yang sakit ada caranya, kurang mampu berdiri dia silakan duduk, enggak juga kuat duduk silakan berbaring, isyarat, enggak bisa memakai air silakan pakai tayamum. Dalam perjalanan musafir boleh menjamak, boleh meringkas yang 4 jadi 2, namanya qashar. Ada aturan. Jadi manapun kita berada, tetap bangunan yang kedua namanya sholat ini tidak boleh kita tinggalkan. Karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beruntung. Sehari semalam kita diberikan kesempatan berjumpa Allah 5 kali. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, dan isyaknya. Subuh mengawali aktivitas kita. Zuhur rehat sejenak di tengah kesibukan. Jangan paksakan fisik dari pagi sampai sore tanpa istirahat. Zuhur itu secara tidak langsung memberikan kita kesempatan untuk istirahat. Sholat, bersihkan wajah dengan wudhu, kembali segar. Aktivitas semakin bagus kita lakukan. Asar juga demikian, maghrib menyambut hadirnya malam, isya sebelum kita tidur. Jadi janganlah seseorang menganggap sholat ini adalah urusan yang sepele. Dia merupakan urusan yang penting. Maka ketika disampaikan, bagaimanapun kamu sering berbuat dosa, tetaplah sholat jangan ditinggalkan.
Dengan sholat 5 waktu ini, setidaknya dia akan dapat mengurangi kesempatannya berbuat dosa-dosa yang lain. Itu bangunan kedua. Dan memang Rasul menyampaikan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah pertama yang nanti akan dihitung Allah di hari kiamat adalah perbuatan sholat yang dilakukan semasa hidup di dunia. Memang tidak ada yang sempurna, para pemirsa yang saya muliakan. Sholat kita jauh dari sempurna kalau dibanding dengan sholatnya Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin. Itulah makanya kita diberikan banyak kesempatan untuk meraih kesempurnaan. Pertama, tingkatkan kualitasnya berjamaah. Yang ketiga, pahami terus makna-maknanya. Ya, itu termasuk ikhtiar untuk meningkatkan kualitas sholat kita dan perbanyak melakukan ibadah sholat sunnah. Ramadan ini memberikan kita kesempatan untuk melakukan banyak ibadah sholat sunnah, utamanya adalah sholat tarawih. Maka jangan sia-siakan tarawih ini, sekalipun tidak dilakukan berjamaah, lakukan dengan sendiri ketika kita ada di tempat kediaman kita. Isilah waktu malam kita dengan tarawih dan qiyamul lail, sempurnakan puasa kita di siang hari dengan mengisi waktu malamnya berzikir kepada Allah, tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan kesempatan yang baik di bulan yang suci ini. Sehingga bangunan kedua yang namanya sholat ini benar-benar sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Langsung kita respon ketika ada panggilan Allah namanya azan. Berarti dia sudah connect dengan namanya salam, dengan namanya sholat. Ada azan, langsung connect. Walaupun nggak langsung, dia sudah mulai berikhtiar untuk melakukannya. Insya Allah pemirsa, kita akan lanjutkan setelah beberapa poin berikut ini. Tetaplah di Ramadan Karim. Pemirsa yang berbahagia, sampai kita pada poin ketiga dari arkanul Islam, yaitu wa ita'iz zakah. Kehidupan kita tidak semata-mata memikirkan hubungan kita kepada Allah saja, tetapi bagaimana kita bisa mensejahterakan selain diri kita, bahkan untuk seluruh umat manusia. Itulah konsep zakat. Konsep zakat adalah memberikan apa yang kita miliki dalam bentuk harta benda untuk dimanfaatkan oleh orang selain kita. Dan ternyata zakat ini akan dapat memberikan manfaat kehidupan buat banyak orang. Pentingnya zakat dalam kehidupan, maka berdirilah di sana lembaga amil zakat, badan amil zakat untuk mengelola potensi umat yang begitu besar. Karena tidak mungkin dapat berjalan segala sesuatunya tanpa didukung oleh finansial yang cukup. Di zaman Rasulullah ada Baitul Mal, di mana lembaga yang menghimpun potensi umat dalam bentuk harta kekayaannya dikumpulkan dan seterusnya didistribusikan. Itu disebut dengan amilin. At-Taubah ayat 60 menjelaskan wal amilina 'alaiha, orang yang diberikan tugas untuk mengerjakan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Maka zakat menjadi salah satu rukun dalam Islam ketika seseorang punya kemampuan dan tidak menunaikannya, sanksinya berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zakat ini punya manfaat yang begitu besar. Banyak orang tertolong dengan program zakat. Berapa banyak kaum du'afa yang tadinya menjadi mustahik
berubah menjadi muzaki dengan program zakat yang digulirkan. Bahwa zakat yang disampaikan dalam bentuk non-konsumtif, sifatnya produktif, memberikan pembelajaran kepada penerimanya bahwa tidak selamanya dia harus menjadi mustahik, tapi sampai pada tingkatan muzaki, memberi, tidak selamanya menjadi penerima. Maka setiap kita akan sampai pada kewajiban zakat ini ketika ketentuan syariatnya sudah terpenuhi, nisabnya, batas minimal harta, haulnya, batas waktu kepemilikan harta. Namun ketika kita belum punya kemampuan sampai ke tingkat itu, tidak tertutup pun kita mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk infak dan sedekah. Bukankah ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya kembali dan memberikannya kepada para penerimanya. Kita berbahagia ketika Allah titipkan kepada kita harta benda dan kita mampu berbagi kepada orang lain. Kita senang karena kita menjadi orang yang dipercaya, menjadi hamba yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepada orang lain. Menjadi penyalur. Dan ternyata tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Sejarah mencatat bagaimana bakhilnya seorang Qarun. Diberikan harta melimpah, tetapi ketika diminta menunaikan zakatnya, dia berubah menjadi kufur dan mengatakan ini semua adalah karena ikhtiarku tanpa ada campur tangan orang lain dalam mengumpulkan harta ini. Maka poin ketiga ini perlu kita berlatih. Walau belum sampai pada tingkatan berzakat, setidaknya jangan lewatkan satu hari tanpa kita bersedekah. Dan itulah termasuk kebiasaan Rasulullah dalam kesehariannya, tidak meninggalkan sedekah. Begitu masuk bulan Ramadan, Rasul meningkatkan sedekahnya yang sebanyak-banyaknya, maka jadilah dia orang yang paling dermawan ketika Ramadan tiba. Tapi dalam keseharian tetap memberikan. Kita pun demikian halnya. Bangunan yang keempat adalah wahajjil baiti. Dalam hadis ini mendahulukan haji baru Ramadan, puasa Ramadan, nanti dalam hadis yang lain mendahulukan Ramadan baru haji ke Baitullah. Intinya adalah sama. Hajjil baiti bagi yang punya kemampuan menunaikan rukun Islam berangkat ke tanah suci untuk menyempurnakan kerinduannya kepada Allah. Bahwa kita pada hari ini sholat menghadap ke kiblat yang namanya Ka'bah akan berbeda rasanya. Berbeda yang kita rasakan dalam jiwa ini ketika kita sholat langsung di depan Ka'bah, menghadap ke Ka'bah itu sendiri. Maka berdoalah kepada Allah, semoga diberikan kemampuan untuk bisa benar-benar sholat di depan Ka'bah. Dalam haji ataupun umroh yang telah ditentukan rukun dan syaratnya. Bangunan yang kelima adalah saumi Ramadan dan mempuasakan bulan Ramadan. Puasa Ramadan merupakan pengulangan sejarah bahwa umat sebelum kita juga telah mempuasakannya, cuman dalam bentuk yang berbeda. Pada hari ini, pada era kita ini, sempurnalah puasa itu di zaman Rasulullah. 30 hari ataupun 29 setiap tahunnya. Dan kita harus bisa menjadikan Ramadan ini sebagai satu sarana untuk membersihkan jiwa. Ulasan lebih lanjut kenapa harus ada ibadah Ramadan dan seterusnya. Namun setidaknya dengan hadirnya Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk menata hati, menghadirkan Allah dalam setiap kesempatan. Dan Ramadan atau ibadah puasa adalah ibadah terpanjang di mana kita menghadirkan Allah. Kalau sholat sekian menit, tapi kalau puasa Ramadan setiap hari, setiap saat.
Jangan sampai kita lengah. Nah, itu namanya khusyuk dalam puasa. Hadirkan Allah terus dalam hati kita sehingga tidak kita melakukan perbuatan dilarang. Tidak melakukan perbuatan membatalkan ibadah puasanya dan juga membatalkan pahala puasanya. Kita sangat berhati-hati sehingga Ramadan melatih kita untuk bersikap jujur, bersikap apa adanya sambil bermohon kepada Allah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadikan 5 ini bangunan menjadi satu kesatuan, menjadi kokohlah bangunan tersebut. Insya Allah kita semuanya diberikan kekuatan untuk itu. Dengan tidak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga diberikan ijabah atas semua permohonan kita. Allahumma hdina bihudak, wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taja'alna mimman khalafa amraka asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi hayatina bi barakati syahri Ramadan. Wahassil maqasidana bibarakati syahri Ramadan wa hassin akhlaqana bibarakati syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan bahagia di akhirat, dan hindari kami dari semua perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Terima kasih para pemirsa, semoga kita diberikan keberkahan dan sampai berjumpa kembali di program Ramadan Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.